Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Quran, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya Al-Quran kita hari ini? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Insya Allah kita semua sudah membaca Al-Quran. Makin banyak kita membaca Al-Quran, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin buat hati kita tenteram. Jikalau Allah karuniakan kita bisa membaca Al-Quran, bersyukurlah. Insya Allah kita mencoba naik ke jenjang selanjutnya, yaitu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sangatlah mudah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimat mudah tidak hanya 1 kali dalam Al-Quran, tetapi 4 kali dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami menjadikan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Pelajaran di sini bisa dimaknai dengan menghafal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwa Al-Quran sangat mudah untuk dihafal. Maka dengan ayat ini mudah-mudahan kita bisa imani dan kita lebih bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran, sekarang bagaimana tips dan trik untuk menghafal Al-Quran? Ada 7 tips dan trik untuk menghafal Al-Quran. Tips dan trik yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nadilah ya betul, sesuatu yang dasar karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan langgeng, insya Allah akan kekal. Jika kita menghafal karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita istiqomah. Tetapi apabila niat kita bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya hanyalah sementara. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita dalam menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran, tips dan trik yang kedua adalah target dalam menghafal Al-Quran. Untuk kita sebagai pemula, sedikit demi sedikit ayat yang kita hafal sangatlah baik. Sedikit demi sedikit ayat yang kita hafal, yang penting kita bisa istiqomah. Tidak muluk-muluk, akan tetapi pelan-pelan kita menikmati proses menghafal Al-Quran. Insya Allah Allah akan karuniakan kemudahan kepada kita, sehingga pada saat itu kita bisa menambah hafalan kita, menambah ayat-ayat yang mau kita hafal. Sahabat Al-Quran, tips dan trik yang ketiga adalah menggunakan satu mushaf yang sama, yaitu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani atau Quran Kujo merupakan standar Al-Quran untuk dihafalkan oleh penghafal Al-Quran. Dengan satu mushaf yang sama, kita akan fokus terhadap ayat yang kita hafal dan halaman yang kita hafal. Memori kita akan mudah mengingatnya. Tapi apabila kita menggunakan lebih dari satu mushaf, maka dipastikan memori kita akan sulit untuk mengingat ayat yang kita hafal. Sahabat Al-Quran, tips dan trik yang keempat adalah langsung dipraktekkan. Tidak hanya dipikirkan bagaimana cara menghafal Al-Quran, tetapi langsung dipraktekkan. Caranya adalah tidak langsung dihafal Al-Quran, tetapi kita membaca berulang-ulang. Setelah kita membaca berulang, baru kita hafal. Kita baca satu ayat Al-Quran 20 kali, lalu kita hafalkan 20 kali. Sebagai contoh, kami akan mencoba mengajar menghafal surat Al-Buruj. Oke, pertama tadi kita baca 20 kali, baca satu ayat 20 kali. Was-samaa'i dzatil buruj, saya mengingat mushaf 20 kali. Was-samaa'i dzatil buruj sampai 20 kali. Ketika 20 kali, kita tes tanpa melihat dengan hafalan. Was-samaa'i dzatil buruj. Ketika kita bisa menghafalkan tanpa melihat, maka kita ulangi ayat tersebut sebanyak 20 kali. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Berikutnya lanjut ayat yang kedua. Wal yaumil mau'ud, kita baca 20 kali.
Setelah kita baca 20 kali, seperti tadi, kita lafazkan atau melihat dengan hafalan sebanyak 20 kali. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan antara ayat pertama dan ayat yang kedua? Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Kita ulang sebanyak 5 kali. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Kalau tidak 5 kali kita mengulang untuk mengkaitkan satu ayat dengan yang lainnya. Sahabat Al-Quran, tips dan trik menghafal Al-Quran yang kelima adalah manajemen hafalan. Semakin semangatnya seorang menghafal Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kadang-kadang sibuk menghafal Al-Quran tetapi lupa memurojaah hafalan Al-Quran. Jadilah hafalan Al-Qurannya berantakan dan tidak karuan. Oleh karena itu, seorang penghafal Al-Quran baik adalah mempunyai manajemen hafalan Al-Quran. Apa saja manajemen hafalan Al-Quran itu? Pertama, menambah hafalan hari ini. Yang kedua, mengulang hafalan yang terbaru. Dalam artian hafalan yang barusan kita hafal dalam tempo 2 hari atau 1 pekan sesuai dengan rancangan kita. Yang ketiga adalah mengulang hafalan yang terlama. Hafalan yang terlama. Misalnya kita punya hafalan 5 juz, maka paling tidak kita mengulang setengah juz. Kalau kita punya hafalan 10 juz, paling tidak kita mengulang hafalan 1 juz satu hari. Ingat, menambah hafalan hari ini, mengulang hafalan terbaru, dan mengulang hafalan yang terlama. Sahabat Al-Quran, tips dan trik yang keenam dalam menghafal Al-Quran adalah hafalan harus disetorkan. Disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa hafalan kita ke dalam sholat, terutama sholat sunat, bisa sholat tahajud ataupun sholat duha. Sesudah kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita setorkan kepada guru penghafal Al-Quran. Insya Allah hafalan kita, kekurangan kita dalam menghafal 1 ayat, kesalahan kita dalam menghafal 1 ayat akan diperbaiki oleh guru kita. Sahabat Al-Quran, tips dan trik yang ketujuh atau terakhir adalah bersahabat dengan menghafal Al-Quran. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu menarik, sahabat itu mempengaruhi. Jikalau kita berteman, bersahabat dengan penghafal Al-Quran, insya Allah kita termotivasi dan bersemangat untuk selalu menghafal Al-Quran. Bahkan kita juga bisa berbagi pengalaman suka dan duka kita menghafal Al-Quran, sehingga kita tetap bangkit dan istiqomah untuk menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran, demikianlah 7 tips dan trik dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah kepada kita untuk kita tetap menghafal Al-Quran ayat demi ayat sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.